Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, dengan izinnya kita diberikan kemudahan untuk sama-sama mendatangi masjid ini, yang kemudian kita sama-sama berjamaah sholat maghrib, diteruskan dengan kegiatan rutinitas kita setiap malam Jumat, yaitu ngaji tafsir Al-Quran, yang semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, menurunkan keberkahannya kepada kita, kemudian Allah menurunkan ilmunya kepada kita sehingga dapat memberikan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam Jumat yang telah lalu kita telah menyelesaikan surah apa? Al-Ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah kita sudah selesai. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji surah Sabbihis atau surah Al-A'la. Baik, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan ayat, seperti biasanya kita baca terlebih dahulu surah yang akan kita pelajari ini. Apabila di sana ada kesalahan, ada kekeliruan dalam membaca, kita luruskan, kita benarkan bacaan yang salah tersebut. Semua dengarkan, kemudian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, ulangi, sin yang mati, his itu sinnya mengalir, jangan terlalu pendek ya. Bukan bukan sabbihisma hisma bukan, tapi alirkan huruf sinnya. Sabbihis. Ya, perhatikan di haknya itu ada tanda wawu kecil atau apa kalau di Quran, ya di Quran cetakan Timur Tengah itu ada tanda wawu kecil, itu menunjukkan panjang ya, panjang 2 harokat. Jadi tidak dibaca pendek, tapi dibaca panjang 2 harokat. Kalau di cetakan kita di cetakan Indonesia mungkin haknya apa, harokatnya terbalik hu-nya itu loh, faja'alahu, hu-nya itu harokatnya terbalik kalau di cetakan Indonesia. Tapi kalau di cetakan Timur Tengah biasanya di sana ditambahkan huruf kecil, yaitu wawu kecil, maka dibaca 2 harokat. Ya, kita ulangi.
faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Ya, hati-hati illa tu harokat, ma tu harokat, sya itu panjang ya, itu panjang ya, lebih panjang daripada sebelumnya. Kemudian lanjutkan, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Ya, ada nun mati, kemudian selanjutnya ada tasydid. Ya. Jadi jangan terburu-buru dalam membaca inna fa'atiz dzikra. Okay. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Tazakka. Ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa.
Ya, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-A'la. Ya, alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-A'la dari ayat pertama sampai ayat yang ke-19 nih. Jadi surah Al-A'la ini adalah terdiri dari 19 ayat, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tafsir surah Sabbih atau suratul A'la, ya. Surah ini adalah surah yang istimewa, ya. Surah ini adalah surah yang istimewa. Surah ini ya sering dibaca oleh para imam, ya, di waktu tertentu, di sholat tertentu. Biasanya dibaca pada sholat Jumat, ya, atau sholat Id, ya. Sholat Id, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Itu biasanya membaca surah Al-A'la ini. Karena di sana ada hadis Nabi SAW yang mana beliau membaca surah ini, ya, di waktu tersebut, ya. Dan juga Rasulullah SAW itu ketika dalam sholat witirnya, ya, dalam sholat witirnya itu beliau biasa, ya, lebih sering membaca surah ini, ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabhi bihisma rabbikal a'la, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutir itu salat witir dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya. Jadi beliau salat witirnya diawali dengan rakaat pertama membaca surah ini, yaitu sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua itu membaca al-kafirun, dan rakaat yang terakhir adalah qul huwallahu ahad, yaitu surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian di salah satu perkataan sahabat Nabi Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga, bahwa Rasulullah SAW mencintai surah ini, ya, sehingga beliau sering membaca surah ini. Disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kana Rasulullah SAW yuhibbu hadhihi surah sabbihisma rabbikal a'la, bahwa Rasulullah SAW mencintai surah ini, yaitu surah sabbihisma rabbikal a'la, ya. Kemudian, ya, hadis yang terkait dengan bahwa Rasulullah SAW itu membaca ketika waktu sholat Jumat ataupun Id, ya, itu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW yaqra'u fil idaini, bahwa Rasulullah SAW ketika sholat Id, ya, sholat dua Id, yaitu Idul Adha ataupun Idul Fitri, ya, wa fil Jum'ati, maupun dalam Jumat, ya, bisabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian wahal ataka hadithul ghasyiyah, kemudian setelah membaca sabbihisma rabbikal a'la, beliau melanjutkan dengan membaca surah Al-Ghasyiyah, ya. Qala, kemudian Nu'man melanjutkan, wa idza ijtamal Id wal Jum'ah fi yaumin wahid yaqra'u bihima aidan fi salataini, ya. Apabila berkumpulnya, jadi apabila ada sholat Id berbarengan juga dengan sholat Jumat, maka pada hari yang sama beliau membaca dua sholat ini, ya, dalam beliau membaca dua sholat tersebut, ya. Entah itu baik pada sholat Idnya maupun pada siangnya sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian dalam hadis yang lain, ya, yang mungkin pernah saya sampaikan juga beberapa waktu lalu, bahwa Rasulullah SAW itu pernah menegur Mu'adz bin Jabal ketika mengimami sholat, ya, suatu sholat, mengimami sholat Isya.
bahwa Mu'adz bin Jabal ini suatu ketika mengimami sholat Isya dengan panjang, dengan beliau menjadi seorang imam, kemudian membaca suatu surat yang suratnya itu sangat panjang sekali, ya. Membaca suatu surat yang suratnya itu panjang sekali, ya. Kemudian ada salah seorang sahabat yang di belakangnya sebagai makmum itu memisahkan diri, ya. Memisahkan diri, kemudian memisahkan diri dari jamaah tersebut, kemudian beliau menyelesaikan sholat sendiri sampai selesai. Setelah selesai, kemudian setelah sholat jamaah selesai, ya, bersama Mu'adz bin Jabal selesai, ya, kemudian ada orang yang mendekati Mu'adz bin Jabal, kemudian menanyakan atau memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa ada tadi seorang yang mundur kemudian menyelesaikan sholat dengan sendiri. Kemudian Mu'adz mengatakan innahu munafiq, ya. Orang tadi yang mundur tadi itu orang munafik, kata Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian hebohlah kejadian ini. Akhirnya berita ini tersebar sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika tersebar dan Rasulullah mendengar kejadian tersebut, itu akhirnya Rasulullah memanggil Mu'adz bin Jabal, ya. Setelah itu Mu'adz ditegur oleh Nabi SAW, ya. Rasulullah mengatakan, aturidu an takuna fitanan ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kamu pengen membuat fitnah di dalam din ini wahai Mu'adz, itu kata Rasulullah SAW. Idza amamtan nas faqra bisyamsi waduhaha, kata Rasulullah, kalau kamu jadi imam, ya, baca saja surah wasyamsi waduhaha, kemudian wasabbihisma rabbikal a'la, atau sabbihisma rabbikal a'la, yaitu surah ini al-a'la, atau iqra bismi rabbik, atau baca saja surah al-alaq, ya, atau wal-laili idza yaghsha, atau al-lail, atau baca saja surah al-lail, ya. Dalam artian bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada Mu'adz, kalau mau membaca surat yang panjang-panjang itu lihat-lihat dulu belakangnya siapa, gitu, ya. Kalau belakangnya itu masih orang yang awam, masih belum orang yang begitu paham terkait dengan agama, ya, kalau membacanya kepanjangan, ya nanti yang belakang nggak kuat, gitu kan, ya, nggak kuat, gitu. Nanti malah ya terjadi hal-hal yang tidak baik, gitu. Dalam artian seperti itu. Bayangin saja, Rasulullah SAW memang pernah suatu ketika membaca dalam sholat Isya itu membaca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nisa. Bayangin saja, itu satu rakaat, ya. Satu rakaat itu membaca dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nisa. Surah Al-Baqarah saja itu berapa juz itu? Terdiri dari 2,5 juz. Surah Al-Imran berapa juz? Surah Al-Imran itu 1 juz lebih, 1,5 juz. Tambah lagi surah An-Nisa. Kira-kira kalau kita di belakangnya, kira-kira kuat atau enggak itu berdiri satu rakaat tok, gitu, ya. Agar tapi Rasulullah itu melihat belakangnya itu sudah paham semua tentang masalah agama, ya kan beliau baca hal itu enggak, belakangnya enggak ada yang protes, belakangnya enggak ada yang memisahkan diri, karena memang belakangnya adalah para sahabat yang faqih, yang paham semua, gitu. Makanya beliau baca itu satu rakaat saja itu bisa sampai 5 juz, gitu. 5 juz itu hanya satu rakaat, gitu. Nah, ini Mu'adz pengen ikut-ikutan, gitu, seperti itu. Di kampungnya, ya, di luar daerah, karena memang sedang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah suatu tempat, ya, yang mana orang yang di belakangnya itu belum begitu paham terkait dengan agama, ya, ada yang orang lemah dan lain sebagainya, ya ikut-ikutan bacalah itu si Mu'adz dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, ya, An-Nisa, enggak kuat yang belakang, ya. Bayangin saja, ya. Satu surat saja Al-Baqarah saja kita baca dari Alif Lam Mim sampai la yukallifullahu nafsan itu butuh berapa lama itu berdiri, itu bisa sampai ya 2 jam lebih itu baca satu rakaat saja itu. Yang berdiri kalau nggak kuat ya seperti itulah akhirnya. Nah, oleh karena itu Rasulullah memberikan solusi, ya. Maka ya baca saja surah
wasyamsi waduhaha atau surah Asy-Syams ya. Kemudian bacalah sabbihisma rabbikal a'la ya, baca saya surah Al-A'la atau surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal Iqra bismi rabbikal a'la ya. Atau surah Al-Lail wal laili idza yaghsha ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebenarnya itu mengajarkan ya kepada para sahabatnya membagi tentang ayat-ayat dalam Al-Quran atau surah-surah dalam Al-Quran itu pada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah sab'ut tuwal. Sab'ut tuwal itu 7 surat yang panjang-panjang ya. Ini terdiri dari surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Ini panjang-panjang surahnya, lebih dari 100-an ayat lah, lebih dari 100 ayat. Kemudian Al-Mi'un. Al-Mi'un ini suratnya terdiri dari kurang dari 100 ayat ya. Nah, ini ya setelahnya ada surah Hud, surah Yusuf ya. Ya, namanya Al-Mi'un. Al-Mi'un tadi terdiri dari 100 ayat ya, 100 ayat. Sedangkan yang selanjutnya adalah Al-Mathani. Nah, Al-Mathani ini terdiri dari kurang dari 100 ayat ya, maaf, kurang dari 100 ayat. Ya, ini ya seterusnya terdiri dari Ar-Ra'd, di antaranya ada Ar-Ra'd, ada Hijr, ada Al-Hajj ya. Nah, yang terakhir itu ada yang disebut sebagai Al-Mufassal ya, surah-surah Al-Mufassal. Surah-surah Al-Mufassal ini adalah surah-surah yang pendek-pendek ya. Nah, ini di surah Al-Mufassal ini dibagi lagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah Qisarul Mufassal ya. Qisarul Mufassal, qisar atau qasar itu pendek ya. Pendek-pendek lagi. Nah, namanya Qisarul Mufassal. Nah, ini diawali dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Nah, sedangkan di sana selanjutnya selain Qisarul Mufassal ada namanya Awasitil Mufassal atau surah pendek tapi pertengahan. Nah, ini diawali dari surah An-Naba sampai surah Al-Lail. Surah An-Naba ini berarti masuk awal juz yang ke-30 ya. Nah, sampai surah Al-Lail ya. Kemudian yang terakhir adalah Tiwalul Mufassal atau pendek tapi panjang-panjang ayatnya ya. Di antaranya adalah surah Qaf sampai Al-Mursalat ya. Nah, Al-A'la ini ya termasuk dari Awasitul Mufassal ya, termasuk dari pertengahan ya, pendek tapi pertengahan, tidak begitu panjang dan juga tidak begitu pendek. Nah, ini adalah Al-A'la. Jamaah yang dimulakan Allah Ta'ala, nah itulah dia tentang surah Al-A'la yang Nabi SAW sering membacanya ya, yang Rasulullah SAW sukai atau sering dibaca ya, terutama pada sholat witir pada waktu malam hari atau kemudian sholat Jumat dan sholat Idaini ya, sholat 2 Id, baik itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian wahiyah makiyah ya, surah ini adalah termasuk surah makiyah. Dalam artian apa? Surah ini adalah surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sana ya dalam tafsir yang lain ya dijelaskan bahwa di sana pernah terjadi khilaf ya di antara para ulama sebenarnya. Ya. Di sana terjadi khilaf di antara para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-A'la ini adalah surah yang turun di Madinah ya. Surah turun yang setelah hijrah. Karena apa? Karena di sana ada ayat ya, ayat yang ke-14 dan 15 ya. Ayat yang ke-14 15 bunyinya apa? Ayat yang ke-14 15 bunyinya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla ya. Di sana ada ayat ini ya. Sehingga sebagian ulama ini berpendapat bahwa surat ini adalah surat madaniyah, turun sesudah hijrah. Karena apa? Karena di sini ada perintah untuk melakukan membayar zakat. Nah, sementara zakat itu disyariatkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Begitupun juga
wa dzakara asma rabbih fasalla, dan salat di sini maksudnya adalah sebagian ulama berpendapat bahwa salat ini adalah salat idain, yaitu salat Idul Adha ataupun Idul Fitri, dan disyariatkannya salat Idul Adha ataupun salat Idul Fitri itu adalah ketika setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah ke Madinah. Ya, makanya sebagian ulama ini berpendapat enggak, surah Sabbihi ini adalah surah Madaniyah, ya, karena ada dua ayat tadi itu, yaitu surah yang dibaca qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang melakukan zakat, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia berzikir menyebut nama Tuhannya, kemudian fasalla, dia sholat, ya, maksudnya adalah sholat idain, sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Nah ini pendapat ulama yang satu. Sedangkan ulama yang lain mengatakan enggak, ya, surah Al-A'la ini adalah surah Makkiyah, ya. Surah Al-A'la ini adalah surah Makkiyah. Dia adalah turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena ternyata di sana ada satu riwayat, ya, riwayat yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Barra bin Adzib radhiyallahu anhu, dia berkata, awalu man qudima alaina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-A'la ini adalah surah Makkiyah, itu beliau berpendapat dengan hadis ini, bahwa dulu pertama kali orang yang berdakwah di kota Madinah atau Yathrib ya, itu adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian Abdullah ibnu Maktum, ya, Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibnu Maktum. Kedua orang sahabat ini berdakwah, mengajak orang-orang Madinah itu untuk masuk Islam. Kemudian dua sahabat ini yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah ketika itu. Ya, kemudian setelah itu datanglah Umar, wa Bilal, kemudian Sa'ad, ya, kemudian dan lain seterusnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah ada sekitar 10 orang sahabat yang sudah hijrah ke Madinah, ya, sekitar kurang lebih 10 orang masuk ke Madinah, maka para penduduk Madinah itu kemudian faruhu, mereka semua gembira, ya, datang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka bergembira ria. Kemudian sampai-sampai ya semua anak-anak, orang tua semua pada menyambut akan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian sampai-sampai mereka itu mengatakan hatta qara'tu sabbihisma rabbiyal a'la. Ya, sampai-sampai dengan gembiranya tersebut, ya, orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membaca sabbihisma rabbikal a'la, ya. Jadi saking gembiranya itu mereka membaca surah ini, yaitu surah Al-A'la, karena menyambut kedatangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa surah Al-A'la ini masuk ke dalam surah Makkiyah, ya. Tapi kemudian ada ulama yang mulai mengumpulkan dua pendapat ini, ya, bahwa awal-awal surah Al-A'la itu iya memang turunnya di termasuk surah Makkiyah. Tapi ayat yang ke-14, 15 dan seterusnya, ya, karena di sana ada kata-kata qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla, itu masuk ke dalam ayat madaniyah, ya. Jadi ayat pertama sampai ayat ke-13 itu masuk surah yang Makkiyah, sedangkan seterusnya itu masuk ke madaniyah. Jadi sebagian Makkiyah, sebagian madaniyah. Karena sudah masuk sholat isya, kita jeda dulu nih sebelum masuk pada pembahasan ayat. Diadzan dulu, monggo. Ya, kita kembali nih. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya,
Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi, ya. Sabbih, ya. Sabbih ini adalah fi'il amr atau kata perintah yang berasal dari apa? Kata masdarnya, ya. Atau fi'il madinya apa? Sabbaha, ya. Sabbaha yusabbihu, yang artinya adalah, ya, sabbaha sucikan. Sabbaha itu artinya mensucikan, ya. Fi'il madinya berarti telah mensucikan. Sabbaha telah mensucikan. Kalau yusabbihu, ya, dia mensucikan, gitu ya. Kalau sabbih ini kata perintah, sucikanlah. Nah, seperti itu, ya. Kalau masdarnya atau ya masdarnya itu subhan, ya, subhan. Jadi nama subhan itu ya itu berasal dari sabbaha yusabbihu subhan. Ya, artinya apa? Suci. Ya, artinya suci, sucikanlah, ya, suci, mensucikan, ya. Subhan itu artinya mensucikan. Subhanallah, kata-kata subhanallah artinya apa? Ya, maha suci Allah, ya, maha suci Allah. Nah, ini adalah kata perintah, ya. Sabbih berasal dari sabbaha yusabbihu subhan, atau tasbih, tasbih, biji tasbih, ya. Kenal, ya, biji tasbih, ada biji tasbih, ya. Artinya ya mensucikan, tasbih. Tasbih itu ya bahasa Arab, nih. Artinya ya mensucikan, gitu. Jadi dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali kata-kata yang diawali dengan kata-kata ini, ya. Dengan diawali dengan kata-kata sabbaha, ini banyak sekali, ya. Misalnya dalam surah apa? Dalam juz 28 itu terutama, ya, paling sering sekali mengawali suratnya itu dengan surah ini. Misalnya dalam surah Al-Hasyr, misalnya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ini dalam surah Al-Hasyr, ini menggunakan fi'il madhi malahan, ya. Sabbaha lillahi dalam surah Al-Hasyr di ayat pertama. Kemudian dalam surah As-Saff misalnya, itu juga sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya, ini juga sama menggunakan fi'il madhi, ya. Dan lain sebagainya. Jadi yang diawali dengan kata-kata sabbaha itu sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Ya, ini, nah, dalam surah Al-A'la ini adalah kata perintah, ya. Perintah untuk apa? Perintah untuk mensucikan, ya. Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kepada kita untuk mensucikan namanya, ya. Sucikanlah Allah rabbikal a'la, Tuhanmu yang maha tinggi, ya. Ya. Jadi Allah Ta'ala itulah zat yang paling berhak untuk disucikan. Disucikan dari apa? Ya, disucikan dari segala keburukan, ya. Biasanya memang kata-kata sabbih atau mensucikan itu adalah kata-kata untuk mensucikan dari suatu keburukan yang disifatkan oleh manusia, misalnya. Misalnya dalam surah Al-Maidah, ya, di sana ada kata-kata subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa yang telah mereka sifatkan. Ini adalah pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga daripada yang tiga, ya, atau Allah itu punya anak, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kata-kata suci, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya, untuk bertasbih mensucikan, ya, mensucikan dari dari kata-kata yang tidak pantas kepada Allah, karena Allah adalah Al-A'la, ya. Allah itu adalah Maha Al-A'la, maha tinggi terhadap segala sesuatu, ya. Tidak ada, ya, yang pantas, ya, disifatkan kepada Allah melainkan apa yang telah disifatkan oleh diri Allah sendiri, ya.
Jadi seperti itu. Dan bahkan ketika kita melihat misalnya melihat pemandangan pun ya, melihat misalnya ketika keindahan gunung ya, kemudian kita membaca subhanallah maha suci Allah, dalam artian kita diperintahkan untuk kembali mengingat Allah, bahwa keindahan Allah itu lebih indah daripada pemandangan yang kita lihat ya. Subhanallah ya, subhanallah maha suci Allah ya, maha suci Allah melihat ya. Jadi ketika kita melihat gunung pemandangan, kemudian melihat sesuatu yang menakjubkan, kemudian kita mengucapkan subhanallah maha suci Allah, dalam artian adalah kita mengembalikan kesucian itu kepada Allah, karena Allah itu lebih hebat, lebih indah daripada apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat ya. Maha suci Allah. Apalagi kata-kata manusia yang mensifatkan Allah itu dengan suatu hal yang tidak layak ya, mensifatkan Allah dengan sesuatu yang tidak layak. Misalnya dalam kitab yang lain ya, bukan dalam Al-Quran, misalnya dalam kitab-kitab agama yang lain, ini banyak kata-kata yang batil ya. Misalnya dalam kitab Alkitab atau dalam Bible ya, dalam Bible itu ada banyak kata-kata yang mensifatkan Tuhan kepada sesuatu hal yang tidak semestinya ya. Misalnya ini ada yang hal aneh gitu ya. Misalnya dalam kitab Kejadian ya, dalam kitab Kejadian ayat 32 itu disebutkan bahwa Tuhan bergulat dengan Nabi Yakub dan akhirnya Yakub menang melawan Tuhan. Kan konyol ya kata-katanya ya. Ini dalam kitab Kejadian, dalam Bible ya, disebutkan hal yang paling parah ya, paling parah seperti itu. Tuhan bergulat dengan Nabi Yakub dan akhirnya Yakub menang melawan Tuhan. Ini kan konyol ya. Atau dalam kitab yang lain, misalnya dalam kitab Kejadian ya, ayat 2 disebutkan Tuhan beristirahat karena ia telah lelah setelah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini mensifatkan Tuhan dengan hal-hal yang hal yang tidak layak untuk disifatkan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya, subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah terhadap apa yang telah mereka sifatkan ya. Dan Allah sendiri adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya, dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, laisa kamitslihi syai'un, Allah mensifati dirinya bahwa laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, wa huwas samiul basir, Allah itu maha sami' lagi maha basir, maha mendengar lagi maha memperhatikan. Jadi enggak ada sesuatu pun yang sama kepada Allah Ta'ala ya. Tidak ada sesuatu pun yang sama kepada Allah Ta'ala. Dan keimanan kepada Allah Ta'ala ya, yakin kepada Allah Ta'ala, percaya kepada Allah Ta'ala itu tidak butuh harus dengan intuisi, tidak harus butuh dengan yang namanya alat bantu, misalnya harus bisa dilihat, harus bisa dirasa gitu ya. Ya, karena Allah itu yaitu kalau ketika manusia itu bisa terlalu dalam, pengen ini ya, pengen merasakan atau pengen melihat itu. Nah, itu yaitu nanti akan timbul yang namanya tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluknya, padahal ya Allah sebutkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Jadi Allah tidak akan sama dengan sesuatu pun ya. Jadi tidak boleh ya kita untuk mentamthilkan atau memisalkan Allah itu melihat, Allah itu mendengar ya, dan seterusnya. Misalnya saja ketika seorang ketika seorang membicarakan ya, ketika ada seorang membicarakan terkait dengan ruh ya, dalam surah Al-Isra ayat 85 misalnya, ketika seorang membicarakan terkait dengan ruh itu seperti ini, ruh itu seperti itu, ruh itu gentayangan gitu ya,
Roh itu ketika dia mati nanti rohnya akan menunggu di rumahnya, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan rohnya itu yang menjadi penunggu kuburannya dan seterusnya. Nah, itu hanya mengada-ngada semua ya. Karena yang mengetahui itu hanyalah Allahu Subhanahu wa taala ya. Dalam surah Al-Isra disebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min ilmin wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak memberikan ilmu pengetahuan ya kepada kalian melainkan hanyalah sangat sedikit ya. Jadi kita tidak akan dapat ya mengetahui tentang hakikat Allah ya, karena memang tidak boleh kita terlalu dalam mempertanyakan sampai ke sana ya, nanti akan terjatuh pada musyabbihah, penyerupaan ataupun pentamsilan ya, penyerupaan ataupun ya memisal-misalkan dengan makhluknya ya, padahal sudah ditegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Ta'ala, Allah itu samiul basir ya. Allah itu ya, sedangkan asma wa sifatnya itu memang banyak ayat-ayat yang berbicara terkait dengan asma wa sifat ya, dan hal itu musyabbihah, masih samar-samar ya, masih samar-samar terkait dengan hal itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la ya, di sini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di ya'muru ta'ala bitasbihihil mutadhaman li dzikrihi wa ibadatihi. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertasbih kepadanya, mensucikan Allah Ta'ala ya, yang mencakup zikir kepadanya ya. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk terus berzikir, mengingat Allah ya. Dengan mengingat Allah ya, nanti akan tergerak untuk beribadah ya, beribadah kepadanya ya. Wal khudu, dan khudu tunduk li jalalihi wal istiqanati li izmatihi ya, dan tunduk patuh ya karena keagungan Allah Ta'ala ya. Ini adalah Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sebutlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Allah itu al-a'la ya, maha tinggi. Kita diperintahkan untuk banyak berzikir, mengingat Allah Ta'ala ya. Dengan zikir itu nanti tergerak hati kita untuk tunduk dan patuh ya, tunduk dan patuh terhadap keagungan Allah Ta'ala. Wa ayakuna tasbihan yaliku bi'izamatillahi ta'ala, dan tentunya pensuciannya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala ya. Jadi mensucikan Allah Ta'ala terhadap sesuatu hal-hal yang tidak hal-hal yang batil gitu. Jadi mensucikan Allah Ta'ala dari hal-hal yang disifatkan manusia yang batil ya. Misalnya yadullahi maghlulah ya, tangan Allah itu terbelenggu atau tangan Allah itu terbelenggu dan seterusnya, itu adalah kata-kata batil ya. Tentunya kita harus mensucikan hal itu, hal-hal yang menjerumuskan pada pensifatan Allah yang tidak benar. Bi an tadzkira asmaul husna al-aliyah ya, dengan terus dengan berzikir dengan membaca Asmaul Husna Al-Aliyah, nama-nama Allah yang baik, yang aliyah, yang tinggi. Ala kulli ismin bima'naha al-husna al-azim, bahwa setiap nama-nama Allah itu memiliki nama yang baik dan nama yang al-azim, yang agung. Wa tudzakiru af'aluhu allati minha annahu khalaqal makhluqat fasawwaha ya. Dan berzikir terhadap perbuatan Allah Ta'ala, bahwa diantaranya bahwa Allah itu khaliqul makhluqat, menciptakan makhluk-makhluk, maka kemudian Allah menyempurnakan makhluk-makhluk
tersebut ya. Ini dalam ayat yang kedua nggih. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa ya. Di ayat yang kedua kan seperti itu. Alladzi khalaqa fasawwa, yang mana Allah taala itu yang telah menciptakan kemudian Allah menyempurnakan ciptaan tersebut ya. Dalam artian kita lihat saja pada diri kita masing-masing ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang berbeda daripada makhluk yang lainnya ya, dengan tangan yang berbeda daripada makhluk yang lainnya, kemudian kaki yang berbeda daripada makhluk yang lainnya ya. Kemudian Allah bekalkan dalam diri kita itu akal yang dengannya kita bisa berpikir, bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan pada diri manusia itu ciptaannya. Dan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tentu bermanfaat ya, bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Sawwa kulli makhluqin fi ahsanil hayat ya. Allah telah menyempurnakan seluruh makhluk ya dalam bentuk yang indah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan makhluk bentuknya seperti apa ya, sudah ditetapkan oleh Allah, dan bentuknya seperti itu, bentuk yang begitu indah dan sesuai terhadap makhluk tersebut ya. Jamaah yang dimuliakan Allah taala. Walladzi qaddara ya, dan dialah Allah yang telah menentukan kadarnya. Ya, telah menentukan kadarnya masing-masing, takdiran ya. Tattabi'ahu jami'ul makhluk, jami'ul muqaddirat ya. Allah Ta'ala yang telah menentukan takdirnya, menentukan kadarnya pada masing-masing seluruh makhluknya ya, sesuai dengan telah ditetapkan kadarnya. Fahada, maka kemudian Allah Ta'ala memberikan petunjuk ila dzalik jami'al makhluqat ya, kepada seluruh makhluknya ya. Wa hadhil hidayah al-'amah allati madmunuha annahu huda kullu makhluqin limaslahatihi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk, kemudian Allah memberikan petunjuk pada seluruh makhluk ya. Kalau hewan, kalau binatang itu dalam artian insting ya, insting. Seorang misalnya sapi gitu ya, sapi ketika dia lahir ya, kemudian ketika telah lahir bayinya, maka bayi itu bisa tahu di mana letak susu induknya, sehingga bayi sapi itu bisa meminum dari susu induknya, itu dia sudah mengetahui tanpa sapi itu harus tanpa induk sapi itu harus memojok-mojokkan susunya kepada anaknya ya. Jadi dengan sendirinya ya, dengan instingnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ya, dengan hidayahnya, seekor anak sapi tersebut bisa mengetahui mana letak posisi susu induk sapi ya. Ini salah satu contohnya. Dan semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu telah ditetapkan, telah diberikan pengetahuan, telah diberikan insting mana yang bagaimana dia bisa bertahan hidup, bagaimana dia bisa makan, bagaimana bisa dia minum ya. Itu sudah ditetapkan tanpa ada yang mengajarinya satupun ya, tanpa ada orang yang mengajarinya satupun, tanpa ada orang makhluk yang lain yang mengajarinya kepada makhluk yang lainnya. Dan itu adalah kemaslahatan mereka ya. Nah, ini adalah dia walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah menentukan kadarnya masing-masing, fahada, kemudian memberikan petunjuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala ya, saya kira saya cukupkan dulu terkait pembahasan kita sampai ayat yang ketiga. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Semoga semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan ya datang dari saya pribadi, apabila ada kebenaran itu atas petunjuk dari Allah Ta'ala.
Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.